Gini Kak, awalnya waktu dia masih kerja di Saudi kan saya berusaha jelasin sama dia kalau saya nggak bisa nikah sama dia. Tapi itu Kak, setiap kali saya berusaha buat eh, blokir dia atau ninggalin dia, dia tuh selalu ngancam saya gitu, iris tangannya, mau bunuh diri gitu Kak. Jadi saya kasihan, makanya saya pikir apa ya, mungkin ada baiknya kalau saya selesaikan secara secara langsung gitu Kak. Kan saya juga pernah udah bilang sama dia, saya ngotot mau kirimin dia uang, sampai-sampai saya ke bank berdiri di sana 2 jam, saya minta supaya dia tuh kasih nomor rekening, tapi dia nggak mau. Terus habis itu dia bilang gini Kak, oke kalau kamu mau kasih uang, uang saya katanya kasih secara langsung di bandara, kamu sendiri yang kasih. Nah gitu kan. Tunggu, tunggu. Jadi Sebelumnya kita masih dalam sesi wawancara dengan Sarifah Hairunisa, perempuan yang belakangan ini ramai diperbincangkan oleh publik karena menolak pria India yang datang ke Indonesia. Tadi di sesi pertama, Hairunisa mengisahkan awal perkenalan Nisa dengan Ali, di mana Ali awalnya mengaku sebagai seorang perempuan. Oke, kita masuk di sesi yang kedua. Pertanyaan dari kita sebenarnya, setelah terjadi perkenalan itu, eh, gimana ceritanya sampai Ali kemudian datang ke Indonesia? Silakan Nisa. ya gini Kak, awalnya waktu dia masih kerja di Saudi kan saya berusaha jelasin sama dia kalau saya nggak bisa nikah sama dia. Tapi itu Kak, setiap kali saya berusaha buat eh, blokir dia atau ninggalin dia, dia tuh selalu ngancam saya gitu, iris tangannya, mau bunuh diri gitu Kak. Jadi saya kasihan, makanya saya pikir apa ya, mungkin ada baiknya kalau saya selesaikan secara secara langsung gitu Kak. Kan saya juga pernah udah bilang sama dia, saya ngotot mau kirimin dia uang, sampai-sampai saya ke bank berdiri di sana 2 jam, saya minta supaya dia tuh kasih nomor rekening, tapi dia nggak mau. Terus habis itu dia bilang gini Kak, oke kalau kamu mau kasih uang, uang saya katanya kasih secara langsung di bandara, kamu sendiri yang kasih. Nah itu kan. Tunggu, tunggu Jadi sebelumnya, saya sebelumnya. Eh, ini permintaan uang apa ya? Maksudnya Ali yang meminta uang atau Nisa yang minta uang? Gimana? Coba ini Kak, permintaannya. kan Gini. dulu itu waktu awal 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 dia kayak udah, saya udah balas komunikasi sama dia, saya tuh kayak nggak apa, saya tuh berusaha menghindar gitu Kak. Saya nggak pegang HP gitu, saya nggak mau pegang HP, saya sengaja nggak aktifin aktifin data internet ponsel saya supaya supaya dia nggak dia nggak chat saya. Tapi dia tuh selalu ngancem-ngancem gitu Kak. Terus saya alasannya saya nggak punya kuota, karena kan nggak mungkin saya pakai uang orang tua saya buat kebutuhan dia, kan dia yang butuh sama saya. Oke. Jadi nggak mungkin saya pakai uang orang tua saya. Jadi dia kirim uang ke saya terima, saya beli kuota buat komunikasi sama dia gitu Kak. Hmm. Nah, saya berniat untuk kembalikan uangnya sebelum dia meninggalkan Arab Saudi, tapi dia nggak mau. Itu berapa kali dia kirim transfer uang untuk kuota itu? Untuk kota dia transfer itu, tunggu Kak, satu, dua, tiga, 4 kali Kak. 4 kali. Oke. Dengan nominal total? Totalnya itu kurang lebih 9 juta Kak. 9 juta. Oke. Jadi mungkin saya sedikit mengkronologiskan. Jadi ketika awal perkenalan, terus kemudian mengetahui bahwa nama perempuan itu ternyata Ali, terus kemudian terjadi komunikasi intens, tapi dalam tanda kutip ada sedikit pemaksaan dan ancaman seperti tadi Nisa kabarkan. Terus kemudian Nisa berusaha untuk menghindar gitu dengan cara Iya, nggak ada kuota saya tapi justru selalu malah dikirimin gitu. apa Kak? Ya, menghindar dengan alasan nggak ada kuota apa, tapi malah dikirimi gitu atau gimana? Iya gitu Kak. Soalnya Oke, gini Kak, saya nggak mungkin pakai uang orang tua saya buat hubungin dia, dan orang tua saya tuh nggak setuju. oke.
Setelah itu terus kemudian gimana ceritanya Ali terus kemudian membulatkan tekadnya dia untuk datang ke Indonesia dan waktu itu gimana sebelum pergi apa datang ke Indonesia itu ceritanya gimana perbincangan Nisa sama Ali? Saya kan udah capek gitu, saya udah capek di teror-teror terus, saya capek diancam-ancam terus. Jadi saya oke, kamu datang ke Indonesia. Saya kasih tahu sama dia bahwa orang tua saya udah setuju, karena kalau saya nggak panggil dia seperti itu Kak, dia nggak bakalan datang, dia terus akan ganggu hidup saya sampai saya tidak tahu sampai kapan dia bakal ganggu terus saya, dan saya tertekan Kak. Makanya saya berusaha jelasin sama orang tua saya bahwa saya begini Umi, saya begini. Terus alhamdulillah Umi saya mengerti dan dia bersedia mengembalikan uangnya gitu Kak. Tapi dia tidak mau. Oke. Makanya saya sengaja rencanain bagaimana dia bisa ke Indonesia, karena dia juga pernah bilang Kak bahwa kalau kamu mau kembalikan uang saya, kamu kembalikan dengan tangan kamu sendiri di bandara gitu Kak. Oh, jadi